apa namanya, kostum. Jadi sekarang materinya tidak terlalu berat, tentang multidisciplinary collaborative work atau kerja kolaboratif multidisiplin. Karena di setiap kelompok teman-teman terdiri dari lebih dari satu prodi ya, tidak hanya dari kedokteran saja, tidak hanya dari arsitektur saja, dan lain-lain. Sebelum itu, saya mau tanya refleksinya. Bagaimana pendapat teman-teman, bagaimana perasaan teman-teman setelah bekerja sama dengan teman-teman disabilitas? Apakah ada tantangan atau cukup mudah? Boleh satu angkat tangan atau saya putar mic panas nih. Oke, Mas dari mana Mas? Kemudian Agus dari Prodi Informatika. Gimana pengalamannya bekerja sama dengan teman-teman yang disabilitas? Apa yang dirasakan, apa yang tantangan yang dirasakan juga nih? Cukup menantang sih karena kan harus menjaga batasan untuk biar mereka berkembang dan lain-lain. Jadi sih, Terima kasih Mas Bernardus. Berarti cukup menantang karena harus menghormati mereka juga ya. Apakah ada mungkin pembagian tugasnya sudah clear dari awal atau bagaimana? Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman yang lain? Apakah tadi waktu teman-teman dibagi per kelompok langsung menentukan ketua, kamu tugasnya ini, yang satu motong, yang satu desain, yang satu melakukan hal yang lain? Apakah ada pembagian tugas seperti itu? Atau mungkin ada tantangan lain yang bisa ditemukan oleh teman-teman? Oh, silakan. Perkenalkan, nama saya Ina dari desain produk. Kalau dari kelompok saya sendiri itu tantangannya banyak. Yang pertama itu karena kita harus kan bagi tugas ya. Di antara kita ada yang menggunting, ada yang melipat. Nah itu ada yang sebenarnya itu bukan yang harus dikerjain lagi, tapi dia kerjain lagi. Jadi mau nggak mau itu harus dihargai tetap. Terus kerjaan itu kayak kurang maksimal dibanding yang kita yang bertiga lainnya yang ngerjain. Jadi yang lainnya itu untungnya saling melengkapi. Jadi kalau misalnya kerjaannya ini guntingnya kurang rapi nanti dirapihin gitu. Tapi tetap kita bisa menghargai mereka yang punya keterbatasan khusus. Terima kasih banyak Ina. Jadi tetap menghargai, tetap memberikan tugas, tapi apabila ada yang belum sesuai dengan ekspektasi, dibantu untuk direvisi di akhir gitu ya. Ada lagi teman-teman, apakah ada teman-teman disabilitas yang mungkin jadinya tidak melakukan sesuatu karena teman-teman yaudah deh aku aja yang bikin? Ada? Sebenarnya makna inklusif itu apa sih teman-teman? Langsung eye contact-nya dibuang. Ada yang berani eye contact. Hansel, makna inklusif itu gimana menurut Hansel? Sepemahaman saya untuk ya segala untuk semua perbedaan, jadi mau perbedaan itu kan sebenarnya yang kita paling mengerti semua kita mereka itu sebenarnya akan memiliki kita. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semoga selalu sudah mengharapkan itu ya. Tadi kan mungkin ada beberapa temuan ya Bu Binta ya. Ada beberapa teman-teman tunanetra mungkin yang akhirnya duduk diam karena belum diberi tugas. Nah itu tugas kita juga ya Bu Binta ya, untuk menginklusi semuanya, untuk melibatkan semuanya tanpa memandang disabilitas mereka miliki atau siapapun mereka. Oke, itu tadi tantangan dari bekerja sama dengan disabilitas. Sekarang teman boleh saya minta tolong untuk scan di depan. Oke, apa tantangan yang teman-teman temukan? Teman-teman sudah berdinamika sejak kemarin hingga hari ini ya. Berarti sudah
berdinamika dengan multidisiplin. Apa tantangan yang teman-teman temui selama 2 hari ini bekerja dengan teman-teman masing-masing? Boleh lebih dari satu ya. Silakan di scan, kemudian diketik aja. Apakah ada tantangan dalam hal A, B, C, D? Kita coba lihat di sini ya. Silakan. Harus lebih sabar. Sabar kenapa? Bonding. Oke, komunikasi. Ada lagi? Merasa tidak dilibatkan. Perbedaan latar belakang. Nice. Mood. Jadi mungkin ada yang moodnya nggak lagi mood buat kerjain sesuatu ya. Komunikasi. Belum kenal. Komunikasi. Harus sabar. Kok diam-diam. Satu doang yang bekerja gitu ya. Kemudian ada apa lagi nih? Kita coba lihat. Banyak yang kurang dalam komunikasi, sama-sama menunggu. Jadi udahlah dia aja lah yang ngerjain, aku ikut aja lah gitu ya. Ini kan punya pemerintah, anak Despro aja lah yang ngerjain gitu ya. Oke, berani mencoba aktif. Oke. Bingung bicara dengan teman yang tuli. Oh, maksud saya ini kerja kolaboratif antara teman-teman masing-masing ya, bukan saat role play tadi. Oke. Banyak dari yang kita temui ini adalah komunikasi. Ternyata komunikasi itu merupakan salah satu tantangan dari multidisiplin. Oh seru aja, harus saling paham, tumbuh-tumbuhan. Kurang lebih sama ya, circle-circlean nggak membaur antara anggota. Yang arsitek sama arsitek, yang kedokteran sama kedokteran, yang apa namanya, manajemen sama manajemen, ngegeng-ngegeng ini ya Bu ya. Oke, coba kita sekarang masuk ke materi ya. Ternyata memang tantangan-tantangan ini sangat sering ditemukan oleh teman-teman yang bekerja di multidisiplin. Nah sekarang kalau saya tanya, jadi siapa dong yang paling penting di grup ini? Teman-teman dari biologi, detek, kedokteran, desain produk, TI, manajemen, SI, akuntansi, atau humanitas? Semuanya ya. Ada nggak yang satu paling superior dan yang harus jadi ketua? Atau wah kamu aja lah, kamu yang paling cocok lah buat ini. Ada nggak satu prodi yang paling dominan di sini? Tidak ya, semua memiliki porsi yang sama. Ya, semua memiliki tujuan yang sama. Sama seperti tadi teman-teman diberikan tas untuk membuat apa? Kostum. Tujuannya sama, ya. Sehingga siapapun yang teman-teman jadi teman kolaboratifnya, asal memiliki tujuan yang sama, seharusnya bisa mencapai tujuan tersebut bersama-sama juga. Oke. Dan yang perlu diingatkan adalah di KKN ini itu bukan proker individu ya. Kalau di proker reguler mungkin lebih ke individu ya Bu ya. Jadi waktu saya KKN dulu, oh saya dari kedokteran, berarti saya harus bikin pemeriksaan khusus untuk lansia. Nanti teman saya dari IT akan membuat contoh program untuk anak sekolah. Jadi teman-teman yang lain akan membuat hal yang lain. Tapi di KKN ini yang kita tekankan adalah multidisciplinary collaboration. Dan selain itu adalah untuk memperbanyak interaksi sosial teman-teman dengan teman-teman kita yang disabilitas. Oh bisa ya? Oke. Nah, coba teman-teman next kan di Menti-nya teman-teman. Di Menti-nya teman-teman tadi, di next kan. Kemudian ada soal yang kedua. Kita akan coba ya. Ada nggak? Muncul ya? Oke, SLB Rombel tata kecantikan ya. Misalnya teman-teman semua adalah SLB Rombel tata kecantikan. Siswi belajar menyusun rambut, namun ada kesulitan menghafal steps. Apa yang teman-teman lakukan secara individu per prodi ya? Jadi sekarang individu per prodi. Kalau dalam kacamata kedokteran saya akan melakukan ini, dalam kacamata arsitek saya akan melakukan ini. Silakan. Khusus untuk rombel itu atau semuanya? Semuanya. Jadi kita asumsikan semuanya adalah masuk di rombel tata kecantikan. Dan teman-teman coba berpikir, oh saya ketemu masalah ini. Kalau saya sebagai individu berprodi, teman-teman akan melakukan apa? Silakan. Membuat to-do list interaktif, Despro. Oke, terima kasih teman-teman Despro. Ada lagi? Membuat step secara visual agar berlihat. Step by step sambil didikte. Step dengan visual. Pemeriksaan kulit kepala ketombe. Ada ya? Calon dokter ini.
dicuci kan rambutnya sampai dikasih tahu. Oke, saya juga mau dong berbuat gratis ya. Dihafalin sampai bisa lah. Belum. Oke, ada yang lari bu, ini bu, gimana ini bu? Ada yang lari. Oke, sekarang next. Sekarang teman-teman diskusi per kelompok masing-masing. Kira-kira kalau teman-teman bekerja secara kolaboratif, apa yang akan teman-teman sampai lakukan? Ya, jadi bukan pikiran saya dari mana, tapi saya dari mana dan saya bisa bantu apa di satu program yang teman-teman formulasikan. Ayo, waktunya 2 menit. Memang duduknya udah nggak rombel ya. Silakan. Jadi sekarang pakai kacamata saya bekerja sama dengan banyak multidisiplin. Apa saya lakukan? Apakah tetap akan periksa BAJ? Ya, sama, kasusnya sama. Jadi pada rombel tata kecantikan, siswinya mau belajar untuk cuci rambut, tapi susah apa? Mencuci rambut klien ya, cuci rambut sendiri. Poster, cuci rambut dan manfaatnya. Tapi kalau hanya poster, sepertinya satu disiplin atau 2 disiplin bisa ya, melibatkan semua disiplin. Bikin poster lagi, step by step, 1, 2, 3. Gak ada yang cara keras. Apa sih? Oke. Poster interaktif lagi, bukan asalan. Dia ngajarinnya gimana? Ini adalah maksudnya, ayo teman-teman solutif ya. Praktik langsung atau mencoba. Oke. Sekarang saya akan minta satu kelompok untuk coba presentasi singkat ya dari hasil diskusinya ya. Oke, Mbak, dari mana Mbak? Rombel. Rombel Sunin. Oke. Jadi gimana hasil diskusinya? Jadi ada siapa? Ada dari manajemen, ya ada di scroll, sama informatika. Oke, apa yang akan dilakukan? Berdasarkan diskusi kami itu yang pertama pasti kita buat itu nulis terus habis itu step by stepnya gitu. Terus yang pastinya juga visualnya karena itu bisa membantu mereka. Berarti dalam produksi poster. Iya. Berarti itu peran pendidik di sini adalah Nyuruh-nyuruh. kalau di dalam kali di minat manajemen sampingnya siapa? Lebih tugas saya gitu ya. Tugas dari terus. Desain ya. Yang lain dari jauh tadi yang oke. Tapi juga ada sama kita. Selain nonton mungkin ada secara kolaboratifnya apa nih? Ya bikin konten caranya. Ada audio, ada visualnya ya di poster. Mungkin mau bikin audio visual dengan video, tadi juga ada yang bikin video ya. Oke, good job teman-teman. Jadi gitu ya. Ternyata kalau kita sendiri terbatas. Kalau kita bersama jadi lebih kuat ya. Oke. Ini ya, jika kita sendiri mungkin kedokteran fokusnya edukasi kesehatan buat kepala, biologi, struktur dan fungsi rambut, ya, desain produk, satu set bergambar, teknik informatika videonya, SI monitoring progress, manajemen SOP-nya, akuntansi perencanaan biaya, arsitektur tata ruang praktiknya, humanitas pendampingan dan motivasi. Tapi ketika kita bersama, nanti Des Pro bikin kartu visual tahan air berwarna ya, informatika video pendek per langkah. SI checklistnya, manajemen SOP-nya disederhanakan, arsitektur nanti ini ditempel di mana ya yang lebih
baik biar bisa gampang untuk dilihat. Kedokteran biologi validasi tekniknya, mungkin teknik keramas yang tidak melukai, kukunya dipotong dulu, atau misalnya ada sabun samponya pakainya lebih baik yang ini. Akuntansi model berkelanjutan, ya. Jadi prinsipnya adalah sederhana, konsisten, visual dan multisensori, bisa digunakan guru setelah kata yang selesai, dan fokus pada kebutuhan siswi, bukan ego prodi aku jagonya ini ya bro, enggak. Aku mau bikin ini aja pokoknya, tapi nggak sesuai kebutuhan buat apa ya? Oke, jadi apa sih multidisciplinary team working? Itu adalah sekelompok orang yang memiliki pengalaman, kualifikasi, dan keterampilan yang berbeda-beda, tapi sama-sama berkontribusi dalam pencapaian suatu grup tersebut, ya. Dan ini sangat berpengaruh dalam produktivitas dan efektivitas dari suatu kelompok, ya, dari suatu grup dari teman-teman masing-masing. Nah, apa saja sih karakteristik multidisciplinary teamwork yang baik? Yang pertama adalah positive leadership and management attributes. Maksudnya positive leadership adalah kepemimpinan yang mengutamakan kekuatan kelompok. Oke, saya punya 4 orang, 5 orang. Saya punya kekuatan ini. Itu yang akan saya tonjolkan, ya. Komunikasi, ya. Personal rewards, training and development, appropriate resource and procedure, jadi harus ada resource juga ya. Kemudian perpaduan keterampilan yang baik antar semuanya, menciptakan lingkungan yang suportif. Kemudian jelas visinya itu mau kemana, kita mau bikin apa, jangan sampai ada 5 orang di grup, yang 2 ini pengennya sebenarnya bikin A, 3 bikin B, sehingga untuk bekerja visinya dengan sama, sehingga produk akhir yang akan berbeda ya, bukan berbeda juga, akhirnya nggak satu jalan seperti itu. Kemudian juga merespect dan understand roles. Jadi menghormati dan memahami setiap peran dari masing-masing anggota, ya. Jangan sampai ada tadi satu ya, ada yang bilang seperti tidak dilibatkan. Kita harus menghargai setiap satu persatu dari anggota tim kita, oke? Nah, kita harus menciptakan suatu lingkungan yang aman. Jadi ketika ada anggota teman-teman yang mau kasih pendapat tuh nggak takut dibilang salah. Idenya cuma kayak gitu top, gitu ya. Tidak takut untuk berbuat salah. Maaf, tadi itu aku salah. Harusnya ngeditnya kayak gini. Dia berani untuk speak up, dia berani untuk berinovasi pada akhirnya. Jadi tidak takut untuk dikucilkan. Ya, itu yang harus kita bangun. Nah, ini ada beberapa tantangan ya yang bisa kita temukan dalam kerja kelompok kolaboratif. Selamat datang Ibu Henry Gis, Wakil Ketua Sekolah dari SLB Negeri Pembina. Nah, kami bersalah untuk duduk Ibu. Ada 4 kurang lebih. Yang pertama sama seperti yang tadi teman-teman sampaikan, komunikasi. Yang kedua adalah adanya perbedaan tujuan dan prioritas. Yang ketiga, adanya perbedaan goal jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang keempat adalah koordinasi dan integrasi yang bermasalah. Komunikasi, karena teman-teman di sini banyak dari background yang berbeda ya, disiplin yang berbeda. Tentu saja kadang penggunaan terminologi juga berbeda. Kalau ada yang bingung, silahkan dikomunikasikan dengan baik ya. Jadi kita bisa satu jalur komunikasinya. Kemudian miskomunikasi sangat sering terjadi ya, dan sangat lumrah. Tapi bagaimana teman-teman mengatasi miskomunikasi tersebut, itulah yang lebih penting. Yang kedua tadi ya, goals dan prioritasnya berbeda. Ada yang satu prioritasnya mungkin dari kedokteran mungkin tentang kesehatan aja lah. Kalau yang satu yang bisa dijual lagi nanti, atau yang bisa berkelanjutan aja lah. Jadi ada 2 perbedaan goals, nah itu yang harus disatukan di awal. Ya jangan sampai di tengah-tengah nanti jadinya malah plan B, plan C, plan D, plan E yang akhirnya bingung sendiri pada akhirnya. Gitu ya. Kemudian balancing short and long term goals. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita tidak mencapai capaian yang kita mau ya, pokoknya nanti bulan Maret paling nggak kita udah konservasi, udah dapat semua data, kita udah bikin desainnya ya.
secara abstrak, tapi belum tercapai nih, akhirnya burnout, akhirnya frustasi dan lain-lain kan. Teman-teman harus saling mendukung ya dalam mencapai goals yang teman-teman sudah tetapkan di awal. Dan ini adalah koordinasi dan integrasi. Karena ada tadi saling nunggu. Ada yang udahlah dia aja lah, kayaknya dia lebih jago deh gitu. Saya gimana aja lah gitu. Atau satu orang memegang lebih dari satu tugas sehingga overlapping dan juga jadi bingung ya satu yang kerjain akhirnya pada akhirnya nggak dikerjain. Jadi dari awal pembagian role, pembagian peran itu sangat penting, peran dan tanggung jawab. Kalau ada yang bingung disampaikan di awal sehingga tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dan juga ke depannya ya, sehingga tidak memperlambat dinamika kelompok. Oke? Nah, karena teman-teman apabila challenges ini atau tantangan ini tidak di overcome dengan baik, tidak diatasi dengan baik, satu anggota kelompok mungkin akan merasa aduh nggak dibutuhkan, motivasinya akan turun, sehingga dia akan mengikuti KKN ini cuma formalitas saja, yang penting hadir, hehehe, udah, yang penting. Tapi kan itu yang bukan kita mau ya. Jadi teman-teman harap untuk saling berkolaborasi, menciptakan tempat yang aman dan nyaman untuk masing-masing. Dan sense of belongingnya itu ada. Jadi itu timku loh. Teman-teman boleh bikin nama brand juga ya Bu ya. Nama brand sendiri ya. Misalnya mau bikin sesuatu identitas untuk diri teman-teman sendiri. Jadi ada sense of belongingnya. Rasa kepemilikannya itu ada satu sama lain. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kejadian tersebut atau tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik? Yang pertama adalah komunikasi yang terbuka. Jujurlah teman-teman ya, buatlah lingkungan yang aman. Dan banyak juga yang mungkin ketuanya boleh melakukan regular check-ins. Maksudnya misalnya ada satu yang mungkin kurang aktif, kamu kenapa? Lagi ada masalah? Gak apa-apa kan? Ada yang bisa bantu, ya. Dan juga feedback. Teman-teman di sini harus bisa memberikan feedback yang baik kepada teman-teman sesamanya. Tapi juga mau menerima feedback. Kadang-kadang kita mau ngasih feedback aja, tapi menerima feedback kita defensif. It has to go both ways. Ya, jadi harus dua arah. Kemudian active listening, mendengarkan secara aktif. Ketika kita mendengarkan secara aktif, empati aktif, ya. Kita bisa memvalidasi perasaan masing-masing, sehingga konflik akan lebih jarang terjadi yang berlanjut. Nah ini ya tadi ya, membuat ekspektasi dan peran yang jelas di awal, sehingga mengurangi ambiguitas ya. Aku harusnya ngapain, dan juga misunderstanding lo kan kamu, aku, kamu, jadinya kayak gitu ya. Jadi di awal harus sudah jelas. Nah, collaborative problem solving dan juga training conflict resolution skills ya, kemampuan negosiasi, emotional intelligence. Jadi bukan hanya IQ ya yang penting ya, tapi juga EQ-nya teman-teman. Nah, tapi apabila nanti teman-teman di tengah jalan menemukan suatu konflik yang teman-teman coba selesaikan sendiri tapi belum bisa, secara internal masih sulit, jangan ragu untuk menghubungi bapak-bapak dan ibu-ibu kita ini. Tepuk tangan dulu untuk DPL kita ya. Ini adalah yang apabila konteks internal masih belum bisa, teman-teman boleh menghubungi DPL untuk dapat mediasi, hingga konfliknya tidak berkelanjutan dan tidak mempengaruhi performa teman-teman saat berinteraksi dengan teman-teman di SLP nanti. Gitu ya. Dan ada juga konflik yang mungkin teman-teman baru dengar kemarin ya, sempat viral. Ada teman dulunya teman KKN, terus sakit hati, dan ya, yang Raihan itu ya, itu dulu teman KKN. Ya, maksudnya ini sangat apa ya cukup prihatin dengan kejadian ini. Monggo dijaga hatinya kalau punya cowok punya cewek. Ini Yang kakak berpesona gitu ya. kakak desa Bu, ini kakak ini. KKN di desa beda yang punya. Ya ini salah satu konflik yang kita nggak mau ya, konflik yang berkepanjangan.
Jadi teman-teman bisa mengatasinya dengan komunikasi yang baik dari awal, bekerja secara kolaboratif. Pada akhirnya adalah teman-teman adalah inovator yang dia menciptakan suatu produk yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman di SLB ini. Ini ada gambar. Jadi kalau teman-teman bayangin ya, di rumah sakit isinya cuma dokter, perawatnya di gedung yang berbeda, fisioterapinya di gedung berbeda, labnya berbeda. Bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan baik kalau mereka tidak pernah belajar sebelumnya untuk bekerja sama? Ya, jadi ini adalah nanti teman-teman sudah lulus tidak akan bekerja sendirian, tidak hanya bekerja hanya dengan disiplin yang teman-teman miliki, akan bekerja dengan disiplin yang lain. Jadi inilah momen, inilah wadah untuk teman-teman dapat berkenalan, belajar bersama dengan teman-teman dari disiplin yang berbeda-beda. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman akan tetap kompak dan bisa menjadi inovator yang baik. Ya, terima kasih Dokter Ginsi atas insight yang sangat aplikatif dan menarik sekali ya. Masih ngantuk nggak teman-teman? Tantangan ya, tantangan. Oke, ya untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke sesi materi berikutnya yaitu tentang overview sekolah, rombongan belajar dan etika di SLB Negeri Pembina Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Hedwigis Dian Permatasari, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan. Pada Ibu Hedwigis, monggo kami persilakan. Ya, kita berikan untuk Selamat pagi atau selamat siang ya. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Shalom berkah dalam. Halo. Puji Tuhan, hari ini saya berkesempatan untuk dipercaya hadir di tengah-tengah rekan-rekan semua. Yang biasanya saya selama 16 tahun di SLB Negeri Pembina Yogyakarta itu satu kelas itu mendampingi 1, 2, 3 murid. Nah saat ini di depan saya ada 67 ya Bu ya. Luar biasa sekali. Semoga nanti saya tidak grogi ya Bapak Ibu ya. Saya bisa berdinamika bersama dengan rekan-rekan mahasiswa di sini. Ya, tadi sudah diperkenalkan, saya Hedwigis. Nanti rekan-rekan semua akan berjumpa dengan saya dan rekan-rekan guru lainnya yang kemarin juga sudah berjumpa secara sekilas. Di sini saya mewakili sekolah untuk kita bisa berkenalan lebih lanjut. Mungkin kemarin di hari Jumat belum sampai ini ya, perkenalan di ruangan-ruangan ya. Sempat ada yang sudah Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau begitu, bagi yang belum dan juga bagi yang sudah, kita bisa menyimak bersama video singkat tentang profil SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Batasan terbesar dalam hidup bukan naruh hanya kita pribadi, tapi keyakinan dalam kita tidak bisa melampauinya. Ini adalah gambaran dari murid-murid SLB Negeri Pembina Yogyakarta, di mana murid-murid kami adalah murid-murid yang berhambatan intelektual dengan IQ di bawah 70. Ada yang Down syndrome, Sekolah ada yang autis, belajar menerapkan budaya daerah dan Jakarta, tunagrahita. berjuang untuk berprestasi, serta mengamalkan ajaran agama sesuai kepercayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ibu kepala sekolah kami, Ibu Nur Hasana SPD MPT. Khusus tunagrahita dan autis.
Apa arti pembina? Pada nama SLB Negeri Pembina Yogyakarta, pembina artinya sekolah ini berperan dalam memberikan contoh terbaik, inovasi, dan pelatihan, sehingga menjadi rujukan bagi SLB lain dan sekolah umum yang menerapkan pendidikan inklusif. Di SLB Negeri Pembina Yogyakarta sering sekali mengadakan workshop ataupun pelatihan-pelatihan untuk SLB sendiri. Ada SD, ada SMP, dan SMA. Kakak-kakak mahasiswa, orang tua siswa, guru dan karyawan, bahkan Dosen rombongan di UKDU dari yang penjuru Indonesia. jurusan apa ya, kayak itu atau apa? Di sekolah ini, SMA dan SMP gabung dalam rombongan belajar yang sifat modern. Ada rombongan tata boga, TIK, Dibagi di rombongan gitu. tata geraha, pertanian, tentang kecantikan dan souvenir, tata busana, batik, ayat, perdekiran, sepeda motor, langit, dan lukis. Ini ada perkembangan untuk yang keramik dan seni lukis itu menjadi seni lukis dan Oke, kriya logam. Sekolah ini mempunyai sarana prasarana yang lengkap, yaitu area hijau, lapangan, toilet yang bersih, perpustakaan, taman, ruang pajak, panggung outdoor, taman bermain, klinik, musola, dan ruang pertemuan yang luas, serta wisma yang bisa disewa. Ya, jadi ruang aula kami atau wisma kami itu bisa disewa ya. Untuk mantenan atau untuk wisuda anak-anak SD biasanya pinjam di ruang aula kami. Program ini dikembangkan untuk mensinergikan pembelajaran peserta didik di sekolah dan dilanjutkan dengan orang tua di rumah. SLB Negeri Pembina Yogyakarta resmi menjadi lembaga sertifikasi profesi dalam bidang pembatik. Tujuannya adalah memberikan jaminan kompetensi. Jadi SLB Negeri Pembina itu merupakan satu-satunya SLB Negeri sedikit yang bisa melaksanakan uji kompetensi membatik. Dan itu sertifikatnya dari BNSP. Dan sertifikat kompetensi. Demikian tadi proses singkat sekolahku SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Semoga anak-anak yang berketerbatasan semakin banyak memperoleh kesempatan. SLB Negeri Pembina Yogyakarta, jaya, kita pasti bisa. Ya itu tadi rekan-rekan sekilas video profil dari SLB Negeri Pembina Yogyakarta supaya rekan-rekan semua memiliki sedikit gambaran bagaimana kelas-kelas yang ada di SLB Negeri Pembina Yogyakarta.
Sekilas terkait visi dan misi dari SLB Negeri Pembina Yogyakarta itu, kami ingin membawa anak-anak kami dengan keistimewaan yang dimiliki itu menjadi pribadi yang mandiri, berbudaya, berprestasi, beriman, dan bertakwa. Sehingga untuk mencapai visi tersebut, salah satu caranya adalah SMP SMA itu basicnya adalah keterampilan vokasi, di mana SMP SMA itu dijadikan dalam satu kelas dengan berbagai macam keterampilan vokasinya. Selanjutnya, SLB Negeri Pembina Yogyakarta itu melayani dari tingkat TKLB sampai dengan SMALB. Jadi kami satu atap, satu kepala sekolah dari TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, dan juga ada transisi. Merupakan sebuah keberuntungan juga bagi kami di tahun kemarin itu Bapak Menteri Pendidikan itu berkenan untuk mengunjungi SLB Negeri Pembina Jogja sebanyak 2 kali untuk melihat secara langsung revitalisasi selasar. Mungkin rekan-rekan yang sudah kemarin berkunjung itu ada selasar ya di samping area hijau yang menghubungkan antara kelas SD dengan asrama yang panjang itu atapnya ya. Nah, itu adalah selasar baru tahun kemarin ya. Jadi itu diresmikan langsung, dihadiri langsung oleh Bapak Menteri. Kemudian ini adalah terkait sekilas pembelajaran TKLB. Bagaimana kalau TKLB itu kami lebih pada mengembangkan kemampuan anak dari sensori motoriknya. Jadi di TKLB lebih bagaimana nanti ada terapi, perbaikan postur tubuh, kemudian memaksimalkan kesehatan anak-anak supaya memiliki kemampuan yang bisa terus berkelanjutan untuk jenjang selanjutnya. Kemudian untuk SDLB, di SDLB itu kami satu guru itu maksimal mengajar untuk 5 murid. Jadi 1:5. Kemudian untuk hal-hal spesial yang di sana adalah terkait proksus membaca, menulis, dan menghitung. Proksus ini adalah program kebutuhan khusus ya. Jadi di sana adalah bagaimana mereka toilet training, bagaimana mereka merawat diri, memakai baju, bagaimana cara makan yang benar, bagaimana menyelamatkan diri. Nah, itu diajarkan di sana. Kemudian untuk kelas transisi, jadi kelas transisi yang di SLB itu bukan kelas transisi yang dia transisi dari TK ke SD, bukan. Tapi kelas transisi di sini adalah kelas persiapan supaya si anak itu betul-betul siap kondisinya untuk masuk kelas. Jadi bisa saja ada anak itu pindahan dari SD reguler, kemudian mau masuk SLB, tapi berdasarkan asesmen, anak ini belum terkondisi untuk masuk kelas secara klasikal. Jadi meskipun dia masih SD, dia masuk dulu kelas transisi. Karena kalau untuk di kelas transisi itu lebih banyak untuk terapi, untuk perbaikan postur tubuh. Jadi dikondisikan dulu supaya memang betul-betul siap untuk berinteraksi dengan teman-teman lain dalam satu kelas, maka harus masuk kelas transisi terlebih dahulu. Nah, ada 11 untuk keterampilan vokasi yang ada di SMP LB dan juga SMALB di SLB Negeri Pembina Yogyakarta, dan ini menjadi ciri khas juga untuk SLB kami karena SLB kami memang berbasis keterampilan vokasi, di mana guru-gurunya itu juga rata-rata banyak yang memang pendidikannya itu dari keterampilan vokasi. Jadi kalau yang tata busana ya gurunya memang latar belakang pendidikannya dari tata busana.
Yang pertama ini dari tata graha. Dari tata graha itu kami akan ada 3 kelas ya. Ada 3 kelas tata graha, di mana di tata graha itu yang biasanya diajarkan itu tentang hasta karya. Kemarin yang barusan dibuat itu adalah ini membuat tasbih ya. Anak-anaknya dibimbing untuk membuat tasbih. Kemudian untuk tata graha yang anak-anaknya agak ringan itu mereka diajarkan untuk bagaimana bisa menyapu, mengepel dengan bersih. Harapannya bisa menjadi eh, cleaning service yang memang handal, harapannya seperti itu. Karena di sekolah kami pun kami juga mengangkat alumni untuk bisa menjadi pegawai kami gitu. Untuk di bagian cleaning service. Jadi ada 4 alumni kami itu yang bekerja di SLB kami gitu. Jadi apa yang diajarkan di sekolah itu memang harapannya adalah betul-betul menjadi bekal mereka saat nanti mereka lulus. Selain cleaning service itu yang diajarkan adalah terkait ini menyetrika ya. Karena di kios depan itu ada kios laundry. Ada kios laundry di mana kios laundry tersebut itu juga digunakan untuk mendampingi anak-anak belajar supaya anak-anak bisa bagaimana menimbang yang benar, kemudian mencuci yang benar, menyetrika yang benar, dan melipat yang benar. Jadi untuk kios-kios di SLB Pembina yang bagian depan itu yang ada beberapa kios itu memang sekaligus sebagai untuk tempat belajar murid-murid. Nah ini untuk hortikultura. Siapa rekan yang masuk di hortikultura? Boleh angkat tangan? Oke, kalau untuk masa puasa ini kegiatannya memang tidak terlalu kegiatan di lapangan ya, tidak berkegiatan di kebun ya, lebih di kelas dan sekitarnya. Tapi kalau saat tidak masa puasa, itu anak-anak itu belajarnya betul-betul di kebun. Karena kami juga memiliki kebun ya, jadi mulai dari bagaimana merawat tanah sampai kemudian menyebarkan benihnya, kemudian merawat, kemudian memanen dan menimbang itu anak-anak hortikultura itu melakukan hal tersebut gitu. Nah panenannya ada kadang terong, ada kadang bayam, ada kadang cabai, kemudian nanti dipasarkan di lapak SLB Pembina gitu ya. Yang beli guru-gurunya gitu atau orang tua murid gitu. Karena memang panennya kan belum banyak ya, jadi memang baru proses anak-anak belajar dari bagaimana mereka menanam kemudian memanen ya, jadinya belum yang hasilnya yang begitu banyak belum. Kemudian ini untuk tata boga, ya masuk tata boga siapa? Wah, ya ini tata boga ini untuk keunggulan itu adalah produksi berambang goreng ya. Udah kesana kemarin. Udah. Jadi di bulan puasa ini pun untuk yang tata boga itu mendapatkan pesanan dari PT Jipu. Ya, PT Jipu itu PT terkait teknologi alam ya. Nah, PT tersebut sudah bekerja sama beberapa kali dengan SLB Pembina. Mereka memberikan tempat untuk murid-murid SLB itu bisa magang di PT Jipu seperti itu. Jadi puji Tuhan luar biasa sekali. Ada sebuah kepercayaan dari sebuah PT yang memagangkan peserta didik kami. Kemudian ketika lebaran seperti ini, PT tersebut kan akan membagi-bagikan pasal ya, pasal. Nah, salah satu produknya itu
dari SLB Negeri Pembina dan tahun ini adalah brambang goreng. Kalau yang tahun sebelumnya itu adalah keripik kentang. Mustafa. Kemudian setelah tata boga itu ada tata busana. Boleh rekan-rekan yang tata busana? 3, 4, ya, oke, 4. Di tata busana ini untuk murid-muridnya itu memang tidak bisa ketika dia itu harus membuat dari awal sampai akhir begitu ya. Jadi ada bagian-bagian tersendirinya. Jadi dalam satu produk outer misalnya. Nah ini ada yang bagian menjahit nanti siapa, yang bagian menyetrika siapa, nanti yang bagian menyulam itu siapa. Nah itu sudah dibagi-bagi gitu. Jadi itu kekhasan dari murid-murid kami itu kalau membuat produk itu tidak bisa satu anak itu dari awal sampai akhir. Tetapi untuk yang dari tata busana itu sudah ada satu alumni itu yang bekerja di kios depan. Jadi kami bekerja sama dengan sebuah butik, butiknya membuka kios di depan, kemudian alumni kami bekerja di sana. Kekhasan dari busana itu salah satunya adalah sulaman. Jadi ada anak yang dia tidak bisa membuat produk busana, tapi dia bisa menyulam bentuk-bentuk karakter gitu ya, misalnya ayam atau burung. Nah, hasil sulamannya itu nanti ditempel di outernya. Itu yang menjadi pembeda. Kemudian kelas seni membatik. Nah, ini kelas seni membatik ini merupakan produk unggulan dari sekolah kami juga karena untuk produk ini sudah memiliki haki, sudah memiliki kekayaan intelektualnya yang disebut dengan batik umpluk. Siapa yang masuk kelas batik umpluk? Kelas batik umpluk, kelas membatik maksudnya ya. Nanti yang dipelajari di kelas seni membatik ya tidak hanya batik umpluk, ada juga jumputan dan lain-lainnya gitu ya. Tapi memang yang menjadi kekhasan itu adalah batik umpluk ini. Dan yang sering mendapatkan pesanan itu ya batik umpluk ini karena secara teknis pembuatan batik ini sangat mudah karena dia menggunakan bambu yang lingkar itu yang kecil-kecil nanti dibuat beberapa pola gitu ya, nanti tinggal dicap-cap seperti itu menggunakan bambu. Jadi itu akan memudahkan murid kami meskipun ada yang Down syndrome ataupun autis itu bisa. Kemudian tata kecantikan ini sudah sangat sering sekali bisa lolos sampai tingkat provinsi untuk lomba ikan. Jadi merias fantasi ya ini namanya ya, merias fantasi, kemudian bagaimana nail art, kemudian bagaimana rambutnya gitu ya, itu sampai tingkat provinsi itu bisa sampai juara 2 gitu. Cuman kita agak sulit bisa sampai tingkat nasional karena itu tadi anak-anak kami dengan hambatan intelektual kemudian sering rivalnya atau rekan lainnya itu adalah anak-anak yang tanpa hambatan intelektual gitu ya. Jadi misalnya tunarungu atau lainnya gitu. Nah, jadi kami memiliki keterbatasan di sana ketika kami lomba, tetapi lombanya itu dengan beragam keistimewaan gitu ya, tidak hanya tunagrahita saja gitu, tapi tunagrahita dengan hambatan lainnya gitu. Kemudian ini adalah seni lukis dan kriya logam, ini adalah rombel baru ya. Ini adalah rombel baru kami.
Oh ya, sebelum lanjut tadi yang ditata kecantikan siapa? Oh, kebetulan ini apa perempuan perempuan ya yang ditata kecantikan. Oke, nanti semoga harapannya nanti dengan masuknya kakak-kakak ini tahun ini bisa lolos provinsi gitu ya kak ya. Yang selama ini baru juara 2 terus gitu kan. Nah besok bisa juara 1 gitu ya. Amin. Ini untuk seni lukis dan krialoga ini adalah robel baru bagi kami yang awalnya itu seni lukis dan keramik. Nah sekarang jadi seni lukis dan kriya logam. Ini hasil-hasil ini sudah diperjualbelikan untuk kami guru-guru dan juga masyarakat sekitar. Itu sudah laku dan itu bisa dipajang gitu ya untuk kriya logamnya. Kemudian untuk melukis ini namanya Nurdin. Besok kalau ketemu ini namanya Nurdin. Nurdin ini sangat suka sekali teriak-teriak. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa sabar, dia itu akan bisa menjawab dengan satu kata, suruh pelan-pelan. Nama kamu siapa? Gitu kan. Harus pelan-pelan gitu. Terus ini kalau di kelas saya, Sinudin ini saya biasakan untuk masuk kelas itu untuk bisa mengetok dan bilang permisi. Jadi kalau dia masuk kelas langsung nyelonong gitu aja saya diamkan. Jadi dia udah tahu nih kalau saya diem aja, oh berarti dia belum ketok-ketok pintu gitu. Nanti dia akan balik lagi gitu, kemudian dia akan ketok-ketok dan bilang permisi gitu ya. Jadi si Nudin ini yang suka teriak-teriak ini dia mempunyai talenta luar biasa, yaitu dia bisa menggambar dan hasil gambarnya itu sudah laku seharga 2,5 juta. Keren kan? Tepuk tangan dong. Besok yang di seni lukis dan kriya logam siapakah? Oke, nitip ya kakak-kakak ya. Semoga besok lahir Nurdin-Nurdin yang lain gitu ya. Yang karya seninya itu bisa unik-unik dan bisa diterima oleh banyak orang gitu. Karena saat ini baru Nurdin dan juga Nathan. Nathan itu yang ini. Nah, Nathan yang ini dia Down syndrome. Dia sudah bisa membuat ini kriya logam itu dari awal sampai akhir. Untuk Nathan ini sudah bisa. Dan untuk lukisannya juga bagus. Ya, itu untuk seni lukis dan logam. Kemudian ini souvenir. Nah ini souvenir ini memang masih bagi SLB Pembina. Karena baru lahir tahun ini juga, tahun kemarin gitu ya. Souvenir ini perpecahan apa ya, pengembangan dari kelas kecantikan. Jadi kelas kecantikan dikembangkan, kemudian lahirlah souvenir ini. Nah souvenir ini dia lebih membuat untuk manik-manik, untuk gelang, untuk jepet-jepet atau untuk bandung. Nah lebih seperti itu untuk souvenir. Dan harapannya itu souvenir juga nanti kan ada lomba hantaran ya. Jadi harapannya souvenir itu arahnya juga murid-muridnya untuk lomba hantaran. Siapakah rekan-rekan yang di souvenir? Oke, itu ya kak, kami itu terkait souvenir itu belum pernah goal ya untuk bisa mendapatkan juara gitu ya. Jadi semoga nanti dengan kehadiran kakak-kakak nanti juga untuk yang souvenir ini juga bisa goal. Kemarin untuk yang hantaran itu kami sempat mewakili untuk tingkat provinsi. Jadi awalnya kami juara 2, tapi yang juara 1 mengundurkan diri. Jadi kamilah yang harus mewakili provinsi untuk maju tingkat nasional. Nah tapi waktu itu lombanya itu berupa video. Jadi modelnya tidak langsung gitu ya.
Nah, itu entahlah apa yang miss dan mungkin memang produknya belum oke gitu ya. Jadi kami belum bisa mendapatkan juara di tingkat nasional itu untuk software ya. Kemudian ini perkayuan. Untuk perkayuan ini membuat alat-alat rumah tangga dan hiasan dari kayu. Siapakah yang di perkayuan? Oke, baik. Yang dari perkayuan ini namanya Iksan. Andanda Iksan ini sekitar 2 tahun yang lalu berhasil maju tingkat nasional. Jadi luar biasa dengan hambatan intelektual itu bisa mengalahkan rekan-rekan yang lain hingga bisa melaju sampai tingkat nasional. Tapi itu tadi sampai tingkat nasional juga belum membawa pulang medali. Tapi sudah berhasil nih lolos sampai tingkat nasional. Kemudian ini pembengkelan dan sepeda motor. Untuk di tempat kami, pembengkelan dan sepeda motor itu untuk materinya memang tidak yang yang seperti bongkar motor, kemudian servis berat gitu enggak, tetapi lebih ke cuci motor, tambal ban, seperti itu isi bensin gitu ya. Kalau yang bongkar motor itu masih sangat perlu pendampingan dari bapak gurunya. Saya mau keceplosan bapak ibu guru ya, padahal nggak ada ibu gurunya di perbengkelannya bapak aja. Siapa yang di perbengkelan sepeda motor? Aduh, ada kakak-kakak dua ya. Ini besok kebetulan di sana anak-anak yang otomotif itu anak-anak yang pintar-pintar nggak ya, yang pintar-pintar, yang ngasih karena banyak yang mendapatkan kesempatan untuk bisa magang di PT Hipu. Jadi yang bisa magang di PT Hipu itu kan pilihan, jadi tidak semua murid bisa jadinya, dan banyak yang dari perbengkelan ini yang bisa magang di sana gitu. Jadi semoga nanti dengan hadirnya kakak-kakak nanti bisa kemampuan apa yang dimiliki nanti bisa lebih keluar lagi gitu ya kak ya, terkait cuci motor ataupun tambal ban. Nah ini sebetulnya kunjungan singkat video mungkin tidak usah ya, nanti bisa dilihat saja di Instagram SLB Negeri Pembina ya, silahkan di follow. Kami memiliki Instagram ya, Instagram kami SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Monggo silahkan untuk di follow, atau YouTube kami itu juga sama SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Kalau butuh informasi apapun, semoga di sana nanti bisa terbantu untuk menemukan jawaban. Kemudian kita lanjutkan terkait budaya. Budaya yang ada di SLB Negeri Pembina, tanya jawab atau diskusinya nanti ya Bu ya, sekalian ya. Nah ini terkait budaya sekolah kami. Ini yang tadi diceritakan oleh Ibu Kepala Sekolah kami terkait program unggulan yaitu Sineta, sinergi erat dengan orang tua. Ini membawa sekolah kami mendapatkan penghargaan Kepala Sekolah Inspiratif tingkat nasional. Jadi dengan Sineta ini kita selalu program-program yang ada di SLB Pembina itu berkelanjutan dengan orang tua, tidak ada putusnya gitu. Nah, jadi nanti kalau kakak-kakak di SLB kami terus kemudian pengen berbincang dengan orang tua, itu malah sangat bagus gitu ya. Karena di kelas-kelas itu sebetulnya kami mendorong untuk setiap kelas itu mengajarkan parenting masing-masing gitu ya. Nah jadi nanti kalau misalnya kakak-kakak pengen mengetahui lebih detail terkait bagaimana di keluarga, kemudian kira-kira di keluarga ini memiliki modal apa ya? Misalnya di keluarga itu punya usaha apa ya yang nantinya itu bisa berkesinambungan dengan anak-anak ini. Nah kakak-kakaknya pengen menggali lebih dalam. Nah nanti
diusulkan saja ke wali kelasnya, Pak, semester ini sudah parenting belum gitu. Kalau misalnya belum, kita agendakan parenting yuk Pak gitu. Nah itu silahkan, itu sangat baik sekali gitu. Nah kemudian budaya-budaya yang lain itu kami di sekolah itu menerapkan 7S, yakni senyum, salam, sapa, sopan santun, smart, dan semangat. Ya. Jadi setiap pagi itu pukul 06.50 itu akan ada tim piket. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan itu akan ada di depan itu untuk memberikan salam kepada murid-murid. Nah silakan nanti kakak-kakak untuk join ya. Tapi karena berhubung ini kan banyak banget gitu ya. Karena kalau 60 nanti semuanya berjejer itu mungkin bisa sampai halaman belakang gitu ya. Jadi nanti bisa dibagi saja ya. Misalnya hari Senin untuk piket pagi itu kelompok siapa, nanti yang piket siang kelompok siapa gitu nanti bisa dibagi. Atau satu kelompok, tadi kan ada 3, ada 4 gitu ya. Jadi misalnya hari Senin piket pagi nanti kelompok dari rombel kecantikan, piket siangnya nanti dari rombel otomotif gitu. Nah itu juga bisa. Kemudian untuk setiap hari Jumat, kalau hari biasa itu setiap pagi pasti diawali dengan olahraga. Tapi kalau selama masa Ramadan ini itu tidak ada. Diganti dengan doa. Jadi besok kalau pas sudah tidak puasa itu silahkan untuk mengenakan baju olahraga. Kemudian untuk pukul 10 itu nanti ada mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kemudian setiap harinya itu ada sholat duha. Kemudian untuk yang Kristen Katolik itu doa pagi. Dan ada sholat suhur. Dan untuk yang Kristen Katolik ada doa siang gitu ya. Jadi setiap harinya seperti itu. Selama Ramadan ini untuk doa pagi atau sholat duhanya itu di jam 8.30. Itu bebarengan. Kalau hari-hari biasanya itu setiap kelas bisa berbeda-beda untuk sholat duhanya. Kemudian untuk hari Jumat itu nanti akan ada Jumatan, yang Kristen Katolik itu ada dia. Terkait senyum, salam, sapa, sopan santun ini titip. Jadi karena ketika sudah masuk di SLB Negeri Pembina Yogyakarta, kita semua adalah satu keluarga. Jadi silakan untuk memberikan senyuman terbaiknya ketika bertemu dengan siapapun gitu ya. Dari satpam, dari yang cleaning service, dari guru yang dikenal maupun tidak gitu ya. Silakan untuk memberikan senyuman termanisnya. Pencet kayaknya. Kemudian di SLB kami itu ada kegiatan-kegiatan sosial ya. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada guru yang pindah gitu, kami itu ada kayak potlakan gitu ya. Jadi nanti kita akan makan bersama gitu di aula itu dengan kita masing-masing membawa makanan gitu ya. Misalnya saya membawa apa ya? Membawa sayur asam, nanti yang lain membawa tempe goreng, nanti yang lain lagi membawa snack apa gitu ya. Nanti dikumpulkan, terus kemudian kita makan bersama gitu. Nanti kalau misalnya pas rekan-rekan KKN ada yang misalnya guru-guru atau karyawan yang ada pindah atau apa, nanti silakan untuk bergabung saja gitu ya, karena itu tadi pokoknya yang sudah masuk ke SLB Pembina berarti kita adalah keluarga. Nah, untuk menunjang atau mendukung supaya murid-murid kami senantiasa menjadi pribadi yang smart, kita akan selalu mengikuti pameran-pameran ya.
Jadi kalau ada kesempatan kamera di luar, itu kami akan selalu mensupport dan mendukung supaya anak-anak bisa melakukan kamera. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, berkunjung. Jadi silahkan tadi rekan-rekan kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya apa ya, hal suka ataupun nantinya hal duka karena kita nanti sudah menjadi keluarga, silahkan untuk bisa mengabari kami, menyampaikan ke saya atau nanti ke Bu Winta gitu ya, karena kita sudah menjadi satu keluarga. Kemudian SLB Pembina adalah sekolah sehat. Sekolah sehat dengan kurikulumnya adalah Gen Saya, generasi sehat, dengan memiliki kebiasaan olahraga, cuci tangan, makan dan minum bekal sehat, taruh sampah pada tempatnya gitu ya. Jadi di tempat kami itu ada klinik ya. Kami ada klinik di mana di sana juga ada yang kadang piket itu ada dokter umum, ada dokter gigi yang itu nanti akan ada program untuk kebiasaan hidup bersih dan sehat. Kalau untuk yang dokter umum itu untuk cek kesehatan anak-anak kami. Silahkan rekan-rekan nanti yang dari kedokteran itu juga bisa join di klinik kami gitu ya, untuk memberikan inovasi-inovasi, misalnya layoutnya udah jadul gitu ya. Boleh silahkan monggo, nanti kami menerima masukan-masukannya. Kemudian kami juga ada terkait parenting kesehatan. Kami ada program mengumpulkan orang tua, kemarin juga sudah dilakukan bagaimana kesehatan dalam menggunakan gadget, bagaimana kesehatan diri. Nah, itu kami ada program parenting. Kemudian sekolah kami itu sudah secara legal itu sekolah aman dan ramah anak, sehingga di sana kami adalah lingkungan yang bersih dari asap rokok. Jadi di sana di lingkungan sekolah itu sama sekali tidak ada yang boleh merokok. Kemudian sekolah kami itu sekolah berbasis TIK. Jadi di pembelajaran guru akan selalu disupport dengan pelatihan-pelatihan supaya bisa mengembangkan atau membuat media pembelajaran berbasis TIK, karena di masing-masing kelas itu sudah ada LCD gitu ya yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Ada tangga bencana SPAB, kami dalam 1 tahun 2 kali berlatih bagaimana kalau ada gempa, bagaimana kalau ada kebakaran gitu. Nah, anak-anak sudah dibiasakan gitu. Ya, ini untuk ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kami yang wajib ada pramuka, kemudian ada bidang olahraga, kemudian ada bidang seni dan keterampilan. Beberapa poin untuk interaksi sehat itu bahwa murid tidak boleh membawa ponsel di sekolah, sehingga kami sebagai guru dan tamu-tamu yang ada di dalam sekolah itu juga bisa saling mengingatkan apabila nanti ada murid yang membawa smartphone dan segala macamnya, dan kita juga mengantisipasi untuk kita sendiri kalau sedang pembelajaran atau sedang bersamai anak-anak, kita tidak menggunakan gadget secara tidak bijak gitu ya. Kemudian meminimalisir sentuhan, terutama ini yang untuk SMP LB dan SMA LB. Tadi mungkin dari Bu Ernisa juga sudah disampaikan bahwa untuk anak-anak kami meskipun dengan hambatan intelektual, tetapi secara perkembangan biologisnya itu mereka normal gitu ya. Jadi kalau misalnya terlihat anak itu SMP tapi sepertinya masih imut-imut gitu ya, itu ditahan untuk tidak kayak apa ya, kalau anak kayak gini imut banget gitu misalnya, itu kita meminimalisir sentuhan. Kemudian anak-anak itu kalau melihat bapak ibu guru yang di apa ya, yang dia dekat gitu ya, pengennya kan
Bapak peluk gitu ya. Ya, kita harus bisa bilang tidak gitu, salaman saja jangan peluk gitu ya. Jadi eh, kita juga tidak boleh membiarkan gitu ketika anak-anak itu lalu apa kemudian meluk atau minta paku gitu ya. Mungkin kadang kita ngerasanya ini kan anak-anak gitu ya, tapi itu harus kita minimalisir gitu ya. Paling tidak itu adalah dengan tadi salaman gitu aja, untuk hal lainnya tidak perlu gitu. Kemudian bijak media sosial yang artinya di sini untuk tidak ada larangan yang secara khusus tidak boleh berfoto dengan anak-anak kemudian disebarkan di media sosial, itu tidak. Yang jelas adalah ketika kita mengambil dokumentasi itu adalah publikasikan yang baik-baik gitu saja. Publikasikan yang baik-baik dengan kalimat-kalimat yang positif. Itu saja dari saya terkait bagaimana SLB Negeri Pembina Jogja dan budaya-budaya yang ada di sekolah kami. Terima kasih Ibu Felix atas pemaparannya. Lanjut saja kita ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin ada dari rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya atau sharing. Oh ya, Selamat siang Bu, nama saya Michelle. Kebetulan kami dari Rombel TIK. Dan untuk Rombel TIK sendiri ya belum sempat untuk dijelaskan pada presentasi, jadi mungkin boleh kami juga diberi terkait penjelasan untuk Rombel TIK. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Aduh, ngapunten ya, mohon maaf banget. Enggak ya, ini tadi TIK, maaf ini tadi terlupa, belum ada di pemaparan. Ya, rombel kami ada rombel TIK, itu posisinya ada di lantai 2. Jadi rombel TIK itu di lantai 2, itu di samping ruang guru itu ada lantai, dan itu di sana itu ada rombel TIK. Jadi untuk rombel